you. Selamat pagi. Mari kita berterima kasih kepada tim Song Ministry kita pagi ini. Semangat kita bisa memuji Tuhan sama-sama pagi hari ini. Kurang semangat, amin ya. Semangat kita bisa memuji Tuhan sama-sama pagi hari ini. Gitu dong. Ini baru namanya jemaat. Mari kita juga ambil waktu berterima kasih kepada semua saudara-saudari kita yang bertugas hari ini, yang menyiapkan ibadah kita. Sehingga hari ini kita tinggal datang dan bisa memfokuskan seluruh pikiran dan hati kita untuk Tuhan kita. Mari kita berterima kasih kepada semua saudara-saudari kita. Amin. Saya nggak kebayang hari ini kalau nggak ada tim Asher. Waduh, pasti berantakan semuanya. Betul tidak? Kita nggak jelas duduknya mau di mana, parkirnya di mana. Saya bersyukur tadi ada tim Asher memastikan, oh jangan lagi naik ke lantai berikutnya karena sudah penuh. Jadi nggak usah muter-muter di tempat parkir, betul ya? Kita bersyukur ada tim sound yang memastikan suara semua bisa terdengar dengan baik di sini, betul? Kita bersyukur ada tim multimedia yang pastikan semua bisa terlihat dengan jelas. Nanti juga online ibadah juga bisa berjalan dengan baik. Ya, kita semua bisa menikmati ibadah ini. Bersyukur untuk tim sekolah minggu, betul. Bayangkan hari ini kalau kita harus ibadah, terus semua anak-anak kita di sini. Kebayang nggak kayak apa? Terus terang ini tantangan saya di grup saya yang kecil, yaitu grup YMYP, Young Married, Young Parents. Kalau kita ngumpul, nggak bisa kasih pelajaran. Ya, anak-anaknya lebih rame daripada orang tuanya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kumpulan YMYP, saya kirim pelajarannya, biar mereka belajar sendiri. Kita fellowship aja. Ya, jadi sekali lagi saya bersyukur untuk semua brother sister yang mau mengambil bagian, terlibat sehingga hari ini, pagi ini kita sama-sama bisa beribadah dan memuliakan Tuhan di tahun yang baru ini juga. Amin. Yuk kita mulai dengan doa. Tuhan terima kasih sekali lagi kami bisa jadi satu keluarga dalam Engkau dan setiap hari Minggu seperti ini Tuhan kami bisa berkumpul. Bernyanyi bersama Tuhan, bisa belajar kembali firman Engkau, memberikan semangat satu dengan yang lain ke Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sangat-sangat beruntung Tuhan. Kami boleh mempunyai hubungan dengan Engkau, dan kami boleh memiliki satu sama lain dalam kehidupan kami di sini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan, kami bisa terus bertumbuh, terutama dalam kasih kami tahu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa akan ada banyak tantangan di depan. Tapi kami percaya jika kami berjalan bersama dengan Engkau, jika kami lebih dekat satu dengan lain di sini Tuhan, betul-betul mengerti kasih yang Engkau sudah siapkan dan ajarkan dan contohkan bagi kami Tuhan. Apapun tantangan kami di depan Tuhan, kami bisa menghadapinya bersama-sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami bisa kembali belajar dari firman Engkau, biarlah apa yang kami dapatkan hari ini bisa bertumbuh subur dalam hati kami semua di sini dan mengubahkan setiap kami semua di sini Tuhan. Biar roh Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu Tuhan pagi hari ini dan membawakan firman Engkau Tuhan. Dan biarlah ini berkenan dan menyenangkan hati Engkau saja. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai satu jemaat kita tahu bahwa tema kita selama 2023 ini adalah Love More and More. Atau kasih yang semakin melimpah. Yang kita ambil dari buku Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yang bunyinya adalah, dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bapak Ibu Saudari mungkin bertanya, kenapa kita pilih tema ini untuk 2023? Kita percaya, jika kita semua di sini punya pengertian yang benar, punya pengetahuan yang benar tentang kasih, dan benar-benar kita di sini bisa mempraktekkannya, kita percaya apapun tantangannya di 2023, kita akan bisa hadapi dan kita akan bisa lewati bersama. Amin. Saya ulang sekali lagi. Kenapa kita pilih tema ini? Karena kalau kita punya pengenalan, pengetahuan, pengertian benar tentang kasih, dan kita betul-betul mempraktekannya di 2023 ini, apapun tantangannya di 2023 ini, kita akan bisa hadapi dan kita bisa lewati bersama. Karena kita terus terang nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tapi sebagai satu jemaat kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, dan kita bisa bertumbuh dalam kasih kita kepada satu dengan yang lainnya.
Seperti kita ketahui, minggu pertama saudara kita, Pendeta Charles, sudah mengajarkan kita tentang kasih melalui Rasul Yohanes. Mic saya oke nggak? Kayaknya ada banyak. Oke ya? Alright. Terus, minggu kedua, kita juga belajar minggu lalu dari saudara kita Halem, ya bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih kita kalau kita punya fellowship yang benar di dalam Injil dan fellowship yang benar di dalam kehidupannya dia, ya melalui kehidupan Rasul Paulus. Hari ini kita akan belajar dari doa Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Dan biarlah doa yang sama juga kita bisa doakan sepanjang tahun ini sebagai satu jemaat. Dan juga betul-betul bisa terjadi. Tidak hanya di jemaat Filipi, tapi juga terjadi di jemaat kita di Jakarta di sini. Mari kita belajar bersama dari Filipi pasal yang pertama ayat 3-5. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mari kita berhenti di sini dulu. Seperti yang kita ketahui bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat-sangat dekat dengan Paulus. Makanya gak heran waktu Paulus mengingat jemaat Filipi di dalam doa, dia itu bisa ketawa-ketawa sendiri. Bisa senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena dia penuh dengan sukacita. Ya, kenapa? Karena dia betul-betul bisa melihat kejatuhan dan merasa dekat dengan jemaat Filipi. Ya, kalau kita bersukacita, tentu kita akan menikmati doa kita itu sendiri. Nah, saya mau bicara sedikit tentang sejarah jemaat Filipi supaya kita lebih kenal dan lebih paham kenapa ini menjadi jemaat yang sangat spesial buat Paulus. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 16 ayat 9-10, jemaat Filipi ini dimulai ya ketika Paulus ini mendapat penglihatan. Ya, dia dapat penglihatan bahwa orang-orang di daerah Makedonia meminta tolong sehingga dia beralih ya dan menuju ke daerah Makedonia. Kita bisa baca ini di Kisah Rasul pasal 16. Kemudian di ayat 12 juga diterangkan bahwa kota Filipi adalah satu kota utama di Makedonia. Kota yang merupakan kota perantauan atau kolonialisasi daripada kerajaan Romawi. Nah, yang menarik di Kisah Rasul pasal 16 dan 15 kita bisa baca bagaimana seorang wanita yang bernama Lydia, itulah yang pertama dibaptis oleh Paulus di Filipi. Kayaknya memang dari dulu sampai sekarang hati wanita lebih lembut ya sama firman Tuhan ya. Kalau cowok kadang-kadang kita berasa, oh saya bisa lakukan tanpa Tuhan. Tapi saya semangat ya bagaimana di buku Kisah Rasul ini juga tidak hanya Lydia dan keluarganya yang dibaptis. Kemudian gak lama kemudian kita tahu waktu Paulus dalam penjara ya dia juga berhasil membuat kepala penjara untuk percaya dan memberi diri baptis. Dan kemudian seluruh keluarga daripada kepala penjara ini pun juga dibaptis. Nah, yang menarik juga kalau kita betul perhatikan ya Kisah Para Rasul. Kalau kita perhatikan menarik ya waktu kita baca pasal 16 ada bagian yang ditulis oleh Lukas sebagai penulis daripada Kisah Para Rasul yang berubah. Ya, subjeknya berubah. Atau pelakunya berubah. Tadinya si Lukas selalu menuliskan mereka. Betul ya? Tiba-tiba di pasal 16 Kisah Rasul, Lukas menuliskan kami. Dengan kata lain apa? Di Lukas pasal 16 inilah kemungkinan besar ya Lukas menjadi bagian daripada timnya Paulus. Jadi dia ikutan dari Troas menuju ke Filipi. Dan yang menarik, di ayat 40 pasal 16, Lukas kembali mengatakan mereka. Kenapa? Karena setelah itu mereka meninggalkan Filipi. Paulus, Silas meninggalkan Filipi. Nah, kenapa dikatakan mereka? Kemungkinan besar sekali lagi ada Lukas ditinggal di Filipi untuk menguatkan jemaat Filipi yang baru tersebut. Nah, itulah kurang lebih apa yang kita bisa dapat di Kisah Rasul pasal 16.
Dari 2 Korintus pasal 8 kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan bahwa jemaat di Filipi ini sebagai satu jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sangat memberi. Bahkan memberi dari kekurangan mereka. Segitu luar biasanya jemaat Filipi. Dan yang terakhir kita tahu dari buku Filipi itu sendiri bagaimana jemaat Filipi adalah jemaat yang mendukung pelayanan Paulus bahkan secara finansial. So, sedikit latar belakang dari jemaat Filipi. Makanya gak heran hari ini, brother sisters, kalau kita mengingat jemaat seperti itu, gimana perasaan kita? Jemaat yang kita mulai, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang sehat, jemaat yang memberi, jemaat yang mendukung. Saya percaya Paulus pun waktu berdoa, seperti yang dikatakan, Paulus berdoa dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Setiap kali Paulus mengingat jemaat Filipi dalam doanya. Jemaat yang luar biasa. Setuju? Setuju? Saya mau cek aja nih masih mendengarkan nggak? Oke. Nah, tapi yang menarik, walaupun jemaat udah begitu luar biasanya, Paulus tetap berdoa untuk jemaat Filipi. Nah ini yang kita mau belajar sama-sama. Apa sih isi doanya? Padahal jemaat udah begitu awesome. Jemaat udah begitu keren. Jemaat udah begitu sehat. Jemaat udah begitu luar biasa. Tapi Paulus masih tetap berdoa. Dan ini yang kita akan belajar. Dari apa yang merupakan isi daripada doa Paulus. Dan ini juga yang menjadi tema daripada kita untuk tahun ini. Dan inilah doaku. Ayat 9. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mengajak untuk kita belajar 3 hal daripada doa Paulus di sini. Yang pertama, dari ayat 9 yang merupakan tema kita. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Paulus berdoa untuk jemaat Filipi agar kasih mereka semakin melimpah. Walaupun jemaat Filipi adalah jemaat yang sudah sangat memberi dan sangat-sangat sehat. Mengapa Paulus berdoa seperti itu? Karena Paulus tidak mau hanya jemaat Filipi sekedar mengasihi. Tetapi jemaat Filipi bisa berlimpah kasihnya karena pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Paulus mau jemaat Filipi tidak hanya mengasihi karena perasaan atau karena emosional atau karena situasi saja, tapi mengerti dengan jelas mengapa dan bagaimana seharusnya mereka bisa mengasihi. Paulus berdoa untuk jemaat Filipi bisa bertumbuh di dalam kasih dengan pengertian dan juga pengetahuan yang benar. Hal yang pertama yang saya mau bicarakan adalah seberapapun luar biasanya jemaat Filipi, Paulus percaya jemaat Filipi masih bisa bertumbuh. Hari ini saya percaya dengan segala kekuatan yang kita sudah punya sebagai satu jemaat. Tapi saya percaya juga kita masih bisa terus bertumbuh. Amin. Saya percaya kalau saya lihat jemaat ini hari ini, saya bersyukur. Bagaimana kita di sini mau peduli satu dengan yang lainnya. Kita mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya selalu ingat masa-masa kita mengalami masa yang sulit sebagai satu jemaat. Saya ingat di tahun 2003 ketika kita tidak mendapatkan support dari saudara-saudari kita di luar negeri pada saat itu. Yang masih mensupport kita. Mereka mengalami sesuatu, mereka mengalami krisis, mereka harus memastikan kondisi mereka terlebih dahulu. Dan mereka mengatakan mereka tidak bisa lagi memberikan support kepada jemaat di Indonesia. Tapi saya bangga melihat bagaimana saudara-saudari kita menyatukan hati. Dan akhirnya hari ini kita bisa menjadi jemaat yang self-support. Plus bahkan menjadi jemaat yang bisa memberikan support kepada banyak jemaat-jemaat yang lain. Itu karena kasih daripada kita semua di sini. Saya melihat bagaimana kita melewati masa-masa COVID yang gak gampang. Bagaimana kita satu hati, saling membantu, saling mendukung. Kita bisa lewati masa-masa COVID tersebut. Dan
bahkan Tuhan terus memberkati gereja dengan luar biasa. Saya mau kita di sini bangga dengan satu sama lain, dengan keluarga yang Tuhan berikan di sini. Belum lagi hal-hal lain, hal-hal kecil yang kita lakukan satu dengan yang lainnya di sini. Ya, setiap kali saya dengar apa yang terjadi, saya hanya bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Tapi saya percaya hari ini, seperti jemaat Filipi bisa bertumbuh, kita pun di sini semua masih bisa bertumbuh. Amin. Mengapa Paulus tidak hanya berdoa untuk kasih jemaat Filipi semakin melimpah, tapi juga berdoa untuk kasih jemaat Filipi melimpah di dalam pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena terus terang hari ini, kasih adalah topik yang paling banyak dibicarakan, tapi juga paling banyak disalah mengerti, betul tidak? Ya, itulah kasih itu sendiri. Salah satu buktinya adalah, seperti yang saya selalu katakan, kalau kita coba Google aja tentang kata kasih, kata love di Google. Ya, hanya dalam waktu setengah detik, ya akan muncul 15 miliar hasil. Kalau hari ini saya cek, kalau salah udah 16 miliar lebih hasilnya. Ya, setiap bulan, setiap tahun, hasil pencarian daripada Google tentang kasih itu akan semakin banyak. Bayangkan kalau kita hari ini belajar dari Google. Bayangkan kalau kita belajar hari ini dari internet, apa itu kasih. Tentu yang ada kita semakin bingung dan kita semakin tidak mengerti atau salah mengerti. Berapa sering hari ini kita sulit membedakan antara mengasihi dan memanjakan. Betul tidak? Kita pikir manjain itu kasih. Kita nggak bisa bedakan. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan antara kasih dan hawa nafsu. Betul tidak? Berapa sering manusia bingung. Kalau lu nggak mau lakukan sama gue, berarti lu nggak sayang. Berapa sering kita pikir seperti itu? Berapa sering kita tertipu seperti itu? Berapa sering kita berpikir, iya ya, kalau gue nggak mau tidur sama dia, jangan-jangan gue nggak betul-betul sayang. Kalau sayang kan berarti all out. Dan berapa sering kita tertipu seperti itu? Dan itulah definisi kita tentang kasih. Berapa sering hari ini kita bingung antara mengasihi dan sebenarnya kita lagi mementingkan diri kita sendiri. Yang kita fokus adalah diri kita. Berapa sering kita di sini masih bingung antara mengasihi atau menikmati benefit, keuntungan daripada hubungan itu sendiri. Sebenarnya kita mengasihi karena ada cuannya, ada untungnya. Makanya kita mengasihi. Coba kalau sudah tidak ada cuan. Coba sudah tidak ada keuntungan. Makanya orang sering bilang gini. Ada uang, abang? Tak ada uang? Abang melayang. Betul tidak? Kita tahu prinsip itu. Jadi sayangnya karena apa? Betul tidak? Nah, berapa banyak kita hari ini pahit gara-gara itu? Dulu ya, waktu gua jaya-jayanya ya, teman gua banyak. Sekarang, mau carinya susah. Teleponannya miss call terus. Kita pahit. Berapa banyak kali kita bahkan tidak bisa membedakan antara mengasihi dan mengasihani. Mengasihi dan gak enakan. Kita gak bisa bedakan antara mengasihi dan kita gak mau kelihatan jelek. Kita gak bisa bedakan antara mengasihi dan reputasi kita sebenarnya yang kita jaga. Pencitraan. Jadi betul gak kita betul-betul mengerti tentang kasih itu sendiri. Paulus menggambarkan dengan sangat jelas di surat kepada jemaat di Korintus. Ya, bagaimana kita bisa salah. Kita bisa merasa kita mengasihi, tapi sebenarnya bukan. Contohnya aja, nggak usah banyak-banyak, satu ayat aja. Di pasal 3, 1 Korintus pasal 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Hebat gak? Segala sesuatu yang ada padanya dibagiin loh. Apalagi? Bukan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow. Tetapi, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi memungkinkan nggak hari ini orang membagikan segala sesuatunya, orang hari ini bahkan memberikan diri dibakar tapi bukan karena kasih? Bisa. Jadi sangat penting hari ini, jangan sampai kita di sini berasa kita mengasihi, kita merasa kita bertumbuh dalam kasih, tapi sebenarnya
kita punya pengertian dan pengetahuan yang salah tentang kasih itu sendiri. Nah, hari ini bagaimana kita bisa makin berlimpah dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Paulus membantu kita untuk mengerti ini. Dikatakan di Filipi pasal 2 ayat 1-4. Yang pertama dia bilang, jadi karena kita dalam Kristus, dia bilang akan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dalam kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hal yang pertama, untuk kita betul-betul hal ini bisa mengasihi dengan semakin melimpah, dengan pengetahuan yang benar, dengan pengertian yang benar. Dia bilang apa? Kita perlu hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang harusnya menjadi sumber kasih kita adalah kasihnya Tuhan itu sendiri. Makanya hari ini kenapa kita mengalami kesulitan untuk mengasihi dengan benar? Karena sumbernya bukan itu. Kenapa kita merasa letih, capek, lesu, pahit? Karena kita bukan mendapatkan sumber daripada Tuhan. Penting, hal yang pertama adalah kita betul-betul tinggal dalam Kristus. Tahun ini kalau kita mau bertumbuh dalam kasih, brothers, sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, kita perlu belajar, kita perlu meneladani Kristus. Kita contohi Kristus. Di ayat kelimanya dia lanjutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Hal yang kedua, dia bilang teladani Kristus. Contohi Kristus, ikuti hati, ikuti pikirannya dia. Itulah cara kita mengasihi. Baru kita bisa mengasihi dengan pikiran dan pengetahuan yang benar. Bukan kita belajar dari dunia, tapi Kristus sebagai contohan. Yang terakhir, dia katakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut perelaannya, lakukannya segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa yang membuat kita bisa lakukan tanpa sungut-sungut? Apa yang membuat kita sini tidak berbantah-bantahan? Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita untuk kita di sini bisa melakukan yang baik, untuk kita di sini bisa mengasihi, untuk kita di sini bisa betul-betul bisa memberi. Brother dan sister, kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk kita bisa mengasihi dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Saya mengajak kita bertumbuh dalam kasih tahun ini. Saya berdoa untuk kita jemaat bertumbuh dalam kasih tahun ini. Tetapi saya berdoa kita tidak cuma bertumbuh secara emosi, tidak bertumbuh hanya dengan perasaan, tapi betul-betul kita bertumbuh dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Seperti doa Paulus, saya mengajak mari kita jadikan doa ini doa kita juga. Bahwa kita mau semakin berlimpah kasih kita, tapi dengan pengetahuan dan pengertian yang benar dari Tuhan. Untuk itu kita selalu perlu tinggal dalam Kristus, bergantung pada kekuatan Dia, dan kita teladani sikap Dia dalam kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Yang kedua, yang kita bisa belajar di ayat yang ke-10. Dikatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, pure, dan tak bercacat, blameless, menjelang hari Kristus. Paulus katakan, ketika jemaat Filipi bisa memiliki kasih dengan pengetahuan dan pengertian yang benar, mereka akan bisa punya hidup yang suci atau pure dan tak bercacat, blameless. Karena mereka jadi tahu, mereka bisa memilih apa yang baik dan benar. Wow. Jadi bukan cuma sekedar feeling, tapi betul-betul punya wisdom, punya knowledge. Ya, ada yang mengatakan istilahnya adalah wise love. Ya, bahkan bisa mengasihi dengan
bijak. Bukan mengasihi dengan buta. Ya. Dan ini adalah hasil kalau kita di sini bisa mengasihi dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Orang sering bilang ketika kita jatuh cinta, kita buta, betul tidak? Love is blind. Tetapi hari ini kita punya kesempatan untuk bisa mengasihi. Tidak dengan buta, tapi juga dengan bijak. Pengertian kasih yang salah membuat kita buta. Tapi pengertian kasih yang benar membuat kita bijak. Kita akan melakukan atau mengambil keputusan yang bijak dan melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Di 14-15 dikatakan yang hal yang sama. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu apa? Tidak beraib, blameless. Dan tidak bernoda, pure. Sekali lagi Paulus katakan. Bahwa jemaat kita bisa loh. Jadi jemaat yang pure and blameless. Dia nggak ngomong tentang menjadi jemaat yang perfect. Dia nggak ngomong tentang menjadi jemaat yang sinless. Bukan. Tapi menjadi pure and blameless. Kita menjadi jemaat yang punya integritas. Jemaat yang di depan orang dan di depan Tuhan sama. Jemaat yang di dalam gereja, di dalam rumah sama. Orang gak bisa blame kita. Waktu kita di gereja atau kita berbisnis sama. Apa yang kita ajarkan, kita hidupi juga bisa. Kita bisa jadi jemaat seperti itu. Dan dikatakan apa? Karena itu sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan bengkok hatinya. Dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Brothers and sisters, waktu kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar. Kita menjadi bijak, hidup kita menjadi blameless, hidup kita menjadi murni. Akhirnya apa? Kita bisa memberikan impact kepada dunia ini. Hal yang kedua, doa saya adalah kita bisa menjadi jemaat yang glowing. Ya, jemaat yang bersinar. Bukan karena kita punya fasilitas yang keren. Gak penting. Kita bersyukur Tuhan bless kita dengan apa yang kita punya hari ini. Kita punya sound, punya multimedia, punya ruangan yang saya bersyukur. Tapi hari ini kalau kita punya ini semua, tapi hidup kita tidak bersinar. Hidup kita tidak pure. Hidup kita tidak blameless. Gak ada gunanya ini semua. Gak ada gunanya panggung terang. Gak ada gunanya lighting kita keren. Kita harus jadi jemaat yang glowing. Yang bersinar. Karena hidup kita pure and blameless. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kasih kita makin berlimpah di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudah pasti bukan cuma feeling. Bukan cuma perasaan saja. Kayaknya ya, kasih gue udah bertambah di tahun ini. Jangan. Ya, kayaknya kasih gue udah melimpah-limpah. Jangan. Ini sering terjadi antara suami dan istri, betul tidak? Kalau saya tanya sama suami, gimana merit? Bro, never been better. Yang kenapa bro? Saya sudah bertumbuh menjadi suami yang lebih mencintai istri saya. Tanya istrinya, gimana merit? Menangis, kenapa? Suami saya makin tidak ada waktu. Saya makin tidak dilihat. Tapi kan buktinya kamu minta apa saya kasih. Lihat ya. Karena kita bisa punya salah pengertian. Kita bisa di sini gunakan feeling kita aja. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita bertumbuh dengan dalam kasih dengan pengertian dan pengetahuan yang benar adalah kita lihat dari impact-nya kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Apa impact-nya? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka rasakan? Coba tanya deh tahun ini. Sekali lagi, mulai lagi. Ya, pandangan dan perasaan orang-orang sekeliling kita. Ambil waktu. Biar tahun 2023 ini benar-benar kita semua di sini bisa bertumbuh di dalam kasih
dengan pengertian dan pengetahuan yang benar. Coba tanya suami kita. Coba tanya istri kita. Jangan asumsi. Oke, jangan asumsi. Karena terus terang, yang membuat saya dan istri saya sering berantem, karena saya sering asumsi. Saya selalu berpikir saya suami yang luar biasa. Tapi waktu ngobrol sama dia, waduh, banyak yang saya masih harus bertumbuh. Penting untuk kita tanyakan. Tanya sama anak-anak kita, amin. Tanya sama anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai papa, bagaimana kita sebagai mama. Tanya kepada orang tua kita. Aduh, paling deg-degan yang ini. Tanya. Kita sebagai anak bagaimana? Tanya orang-orang di dalam rumah kita. Tanya orang-orang yang bekerja untuk kita. Tanya orang-orang yang bekerja bersama kita. Tanya saudara-saudara kita. Tanya teman sekolah kita. Teman kuliah kita. Ini juga perlu ditanya. Tanya tetangga kita. Jangan-jangan di gereja kita luar biasa. Tapi kita pembicaraan hangat. Di antara tetangga kita. Saya mau kasih tahu. Sumber gosip terbaik. Di lingkungan rumah kita. Adalah pembantu-pembantu kita. Karena menarik mendengar apa yang pembantu-pembantu kita bicarakan. Antara mereka. Disitulah kita akan tahu persis. Siapa kita di rumah kita dan di lingkungan kita. Coba tanya. Harusnya kalau kasih kita makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar, kita akan memberikan impact yang positif. Brothers, sisters, Bapak Ibu yang saya kasih bukan cuma feeling atau perasaan. Tapi perbuatan nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Jika kita di sini bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan dan pengertian yang benar, harusnya nih, ya, hubungan yang hancur bisa dipulihkan. Amin. Harusnya begitu. Jangan kita sini, nggak bisa. Makanya tahun ini beda. Yang tadinya kita bilang nggak mungkin lagi, nggak bisa lagi, tahun ini kita bilang bisa. Kenapa? Karena saya mau bertumbuh dalam kasih dengan pengertian dan pengetahuan yang benar. Hubungan yang hancur akan dipulihkan. Apalagi? Yang jauh bisa jadi dekat lagi. Tadinya udah gak dekat. Ya. Tapi karena kita bertumbuh jadi dekat. Apalagi? Yang dingin bisa jadi hangat lagi. Amin. Jangan kita bilang di sini, ya gue udah menikah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Jangan. Hari ini harusnya apa? Makin lama, makin hot dong. Amin. Saya selalu katakan harusnya apa? Waktu pacaran, awal pernikahan itu amatiran. Mereka belum tahu, mereka belum gumuli bersama-sama, mereka lewati bersama. Saya selalu cerita, kalau lihat orang pacaran, senyum-senyuman, antar jemput ya. Kalau lihat makan kayak gini lihatnya. Dikit-dikit. 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 Malam-malam, I miss you. Saya mau kasih tahu. Semua juga gitu. Betul nggak? Yang saya mau tantang hari ini, udah 20 tahun married masih gitu nggak? Udah 30 tahun married masih gitu nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, udah 2 tahun married masih gitu nggak? Harusnya apa? Harusnya yang dingin jadi hangat lagi. Saya bersyukur tahun lalu ya, saya rayakan 25 tahun dengan istri saya.
Nggak berasa. Memang kita kelihatan muda terus. Muji sendiri. 25 tahun. Tapi saya boleh jujur katakan, I feel like setiap tahun I feel kita jauh lebih enjoy marriage kita. Hari ini kalau nggak kiss paling tidak 2 kali sehari kayaknya ada yang kurang. Bener. Udah kayak makan obat. Harus. Saya itu kalau belum dikis hongkong nggak bisa tidur saya. Saya bilang sama dia, kenapa ya? Kok nggak bisa tidur? Oh lupa dikis aku bilang. Baru bisa tidur saya. Love udah kayak edik buat saya kalau mau. Nah, harusnya gitu dong. Jadi kalau hari ini kita jangan, wah dulu, jangan. Nah saya juga gak mau kalian berantem habis ini pulang ke rumah ya. Kok sama Budi bisa? Jangan. Saya mau kalian duduk. Oke yuk kita bertumbuh sama-sama tahun ini. Yang udah dingin ini kita buat hangat lagi. Kalau perlu buat panas lagi. Kalau perlu sampai kebakar lagi. Seperti itu. Planningkan. Minta bantuan. Bisa. Itu yang harusnya terjadi. Hubungan yang sulit bisa dimenangkan. Harusnya apa lagi? Yang berat kita juga bisa jalani. Itu kalau kita di sini betul-betul bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan, dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Dengan kasih yang benar, hidup kita harusnya semakin glowing, semakin bersinar dan memberikan dampak yang positif kepada sekeliling kita. Hari ini saya mau katakan, nggak ada gunanya kulit kita makin glowing kalau hidup kita nggak makin glowing. Setuju? Oke, nggak apa-apa, kulit boleh glowing, silakan. Tapi biarlah hidup kita lebih glowing daripada kulit kita. Amin. Bisa semua di sini? Mari kita menjadi jemaat yang bersinar. Yang terakhir, mari kita belajar dari doa Paulus. Masih ada waktu? Oke. Saya udah mulai bingung lihat jamnya. Jam berapa itu? Oh itu menitnya. Oh ya, sorry itu timer. Saya kok di jam 10? Kaget saya. Maksudnya dia tinggal 10 menit. Maksudnya, oke, siap. Kelar, bisa. Oke, poin yang ketiga. Alright, mari kita lihat di Filipi pasal 1 ayat 11. Oke. Dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan untuk memuliakan dan memuji Allah. Brother sisters, Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian yang benar, tidak saja hidup kita menjadi murni dan tak bercacat, tapi dikatakan akan menghasilkan buah kebenaran yang akan memuliakan Tuhan. Hidup kita akan glorify God. Akan memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan dimuliakan? Karena buah-buah kebenaran yang dihasilkan oleh kerja Kristus di dalam kehidupan kita sendiri. Artinya apa? Artinya nggak mungkin kita hasilkan sendiri. Harus Kristus, Tuhan, yang hasilkan di dalam kehidupan kita. Artinya bukan karena kehebatan kita sendiri. Bukan kemampuan kita sendiri. Tapi karena Kristus. Saya mau mulai dengan kita bertanya gini. Dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam hal apa yang kita sendiri sudah tidak percaya bahwa kita bisa berubah? Dalam hal apa yang kita sudah percaya bahwa kita tidak bisa berubah? Ini memang gua. Terima. Enggak. Terserah. Ada enggak hal yang kita sudah terima bahwa kita tidak bisa berubah? Dalam hal apa kita sudah merasa kita tidak mampu untuk bisa berubah? Udah enggak sanggup. Udah enggak mungkin untuk bisa berubah.
Saya mau katakan pada kita semua ini, saya bersyukur. Saya punya banyak kelemahan. Dan saya punya banyak kekurangan. Tapi ketika saya mau bertumbuh dalam kasih dengan pengetahuan dan pengertian yang benar, saya bisa melihat perubahan dalam kehidupan saya. Banyak hal yang saya pikir saya tidak bisa berubah, Tuhan yang ubahkan. Tuhan bisa ubahkan kepahitan saya, keegoisan saya, kesombongan saya, kekhawatiran saya, ketakutan saya, dan banyak hal yang lain. Saya mau coba ubahkan diri saya sendiri, saya nggak bisa. Tapi ketika saya biarkan Tuhan bekerja, semua bisa berubah. Saya juga bersyukur hari ini bisa terlibat dan mengenal dan mendapatkan privilege dalam perjalanan rohani. Banyak saudara-saudari semua di sini. Terus terang yang membuat saya hari ini menikmati apa yang saya lakukan, melayani hari ini adalah melihat kerja Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudari semua di sini. Melihat kerja Tuhan yang nyata dari buah-buah kebenaran yang dihasilkan. Hari ini saya hanya bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Albert Einstein katakan ini. Orang yang sangat pintar kita tahu ya. Ada dua cara kita bisa jalani hidup kita. Anda bisa hidup seperti tidak ada satu hal pun yang terjadi karena mukjizat. Atau Anda bisa hidup seperti segala sesuatu terjadi karena mukjizat. There are two ways to live. You can live as if nothing is a miracle. Or you can live as if everything is a miracle. Kita mau pilih kehidupan yang mana? Jika saya pilih untuk melihat bahwa segala sesuatu bukanlah mukjizat, saya akan jalani hidup ini dengan beban. Kenapa? Karena saya akan melihat bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada kemampuan dan kekuatan saya sendiri. Kita akan capek. Kita akan gampang menyerah. Kita akan beban. Tapi Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, kalau kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah mukjizat, kita akan hidup dengan rasa syukur. Dan percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah. Amin. Saya mengajak hari ini, mari kita pikirkan apa yang menurut kita tidak mungkin lagi bisa berubah. Karakter kita, kelemahan kita, yang mungkin sudah terbentuk selama bertahun-tahun ini. Saya mengajak untuk kita sini jangan menyerah. Jangan menyerah. Yang kita perlukan hari ini adalah kita buat keputusan untuk bertumbuh di dalam kasih kita dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Dan kita akan melihat bagaimana hidup kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang bekerja. Kita hanya terus bertumbuh di dalam kasih kita dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Mukjizat itu, keajaiban itu nyata dan bisa terjadi di dalam kehidupan setiap kita semua di sini. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bisa memuliakan nama Dia. Karena Tuhan mau orang-orang sekeliling kita bisa melihat ini adalah hasil kerja Tuhan. Dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Karena mereka tahu gak mungkin dia bisa berubah sendiri. Bertahun-tahun saya kenal dia. Kok jadi kayak gini sekarang? Pasti bukan karena dia. Tapi pasti karena Tuhan. Ketika itu terjadi, yang dimuliakan adalah Tuhan. Amin. Yang dimuliakan adalah Tuhan. Saya berharap itu yang orang bisa lihat di dalam kehidupan kita semua di sini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita belajar dari doa Paulus kepada jemaat Filipi. Dan menjadikan doa itu doa kita semua juga sepanjang tahun ini. Mari kita di sini berdoa
Supaya kasih kita di sini bisa bertumbuh dan semakin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Mari kita berdoa supaya hidup kita akan menjadi murni dan tak bercacat, pure and blameless, sehingga kita akan memberikan dampak yang positif dan bersinar di lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa, semakin banyak buah-buah kebenaran yang akan dihasilkan oleh kerja Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga itu membawa kemuliaan kepada Tuhan kita. Doa saya tahun 2023 ini, setiap kita bisa merasakan mukjizat, keajaiban, miracles yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, karena kita bertumbuh dalam kasih kita dengan pengertian dan pengetahuan yang benar. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar daripada doa Paulus pada jemaat di Filipi. Kami percaya Tuhan, seperti Paulus ingin jemaat Filipi bertumbuh, kami pun di sini masih bisa bertumbuh Tuhan. Bantu Tuhan kami bisa mengasihi dengan pengertian dan pengetahuan yang benar. Bukan cuma sekedar feeling, bukan cuma sekedar pikiran kami ya Tuhan, tapi betul-betul nyata dan bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Engkau yang hidupnya murni dan tidak bercacat. Dan kami bisa memberikan dampak yang positif pada orang-orang sekeliling kami. Tuhan, kami percaya perubahan kami, buah-buah kebenaran kami Tuhan, adalah hasil kerja Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, biar orang melihat kehidupan kami, mereka bisa memuliakan Engkau. They glorify you because they know Engkaulah yang bekerja dalam kehidupan kami semua di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mengasihi kami. Ubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.